Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Panca Rizky kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini di Kompas TV, independen, terpercaya. Nah saudara, banyak warga Sulawesi Selatan yang memiliki hobi memelihara ayam dan tergabung dalam berbagai komunitas. Lalu, bagaimana sebenarnya kiat dalam memelihara ayam dengan baik? Dan bagaimana pula keseruan yang mereka dapatkan ketika berkumpul dengan orang-orang yang memiliki hobi yang sama? Nah, kita akan membahas hal ini bersama dua orang yang sudah ada di studio Kompas TV Makassar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Nah, di ujung sana sudah ada Pak Daniel Ramadan selaku Ketua PPAI atau Perkumpulan Pecinta Ayam Indonesia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, yang di tengah sudah ada di samping saya Pak Cali selaku Sekretaris dari PPAI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Nah, Pak, saya ke Pak Daniel dulu. Baik, Pak. Dari sekian banyak hewan peliharaan, nah kenapa akhirnya Pak Daniel kemudian memilih untuk menyukai memelihara ayam seperti itu? Soalnya sejak kecil saya selalu berada di lingkungan ayam. Oh, baik. Ya, sejak SD om saya pelihara ayam, kakek saya pelihara ayam. Ya, Oke. jadi sejak kecil saya memang sudah suka sama ayam. Nah, ini dari yang dipelihara ayam jenis apa, Pak? Ayam jenis Bangkok sih, kalau zaman dulu orang bilang zaman dulu orang bilang Bangkok. Oke, Ya, ayam Bangkok. Ayam ya. Bangkok ya. Oke. Nah, ini kalau Pak Daniel sendiri sudah memelihara ayam, itu dari sejak kapan, Pak? Apakah dari kecil memang sudah memelihara ayam sendiri atau kemudian baru setelah kapan menggeluti? Sejak 2012. 2012. Saya kembali bermain dengan hobi ini. Oke. Ya. Saat itu di Makassar 2012 dan saya kembali pindah ke Jakarta dan tetap hobi ini saya geluti. Seperti itu. Jadi sempat pindah ke Jakarta kemudian ke sini. Iya. Oke. Seperti itu. Saya ke Pak Cali. Nah, Bapak Cali sendiri memelihara ayam ini ayam jenis apa kalau Bapak? Oh iya. Jadi sebenarnya memang bicara masalah ayam ini memang sesuatu yang cukup menarik lah. Kalau mungkin di masyarakat ada beberapa yang memiliki hobi, misalnya pencinta burung, ada yang mencinta kucing, ada yang hobi beternak anjing atau menyukai anjing. Iya. Hal yang menarik kalau kita bicara masalah ayam, karena pada prinsipnya memang ayam-ayam pilihan lah yang kemudian tidak semua ayam sebenarnya, tidak semua jenis ayam yang kemudian menjadi pilihan untuk dipelihara. Baik. Karena kenapa? Secara nilai maupun secara kualitas juga itu kita akan selektif sebenarnya. Jadi tidak semua jenis ayam yang kemudian kita pelihara. Jadi ayam-ayam pilihan ini pun juga jenis masing-masing jenis ini juga memiliki kualitas yang berbeda-beda. Keunggulan yang berbeda. Keunggulan yang seperti itu. berbeda-beda. Oke. Sehingga karena dianggap bahwa beternak ayam ataupun mencintai ayam itu, memelihara ayam itu adalah hobi yang mahal. Hobi yang mahal. Kami anggap ini adalah sesuatu hobi yang mahal karena mulai daripada proses dari kecil, kemudian dia remaja sampai kemudian memang dia siap untuk diproduksi, dalam hal ini memang sudah memiliki nilai harga yang bagus untuk bisa kita turunkan ke arena, ke gelanggang untuk bisa beradu. Karena kodrat ayam itu adalah beradu misalnya. Iya, jadi sehingga inilah yang kemudian kita dari awal, dari kecil misalnya kita memberikan suplemen vitamin, kita memberikan pakan-pakan pilihan, kemudian kita harus atur bagaimana jam makannya, harus dijemur dan sebagainya. Tidur pun mereka itu punya tempat khusus. Inilah yang dianggap bahwa kenapa ayam itu hobi dan beternak ayam itu sesuatu yang sangat eksklusif dan mahal buat orang-orang yang memang hobi di bidang ayam gitu. Ini yang perlu mungkin kita sampaikan kepada pemirsa Kompas TV di Sulawesi Selatan dan di seluruh manapun berada, bahwa selain daripada bagaimana hobi ayam ini bisa tersalurkan, dengan beternak ayam itu juga bisa mengangkat dari sisi sosial, ekonomi misalnya. Karena nilai harga ayam juga ini tidak murah, Bang. Nah, ini kisaran harga nih, Pak. Kalau tadi Bapak bilang ini adalah hobi yang mahal, berarti ini kisaran harga di sekitaran berapa untuk ayam aduan? Jadi sebenarnya ada dua kalau bicara masalah ayam. Ayam itu ada dua, ada ayam lokal dan ada ayam impor. Baik. Ya. Kalau ayam lokal umumnya sih sebenarnya mungkin bisa berkisaran harga 1 juta sampai 2 juta. Kita berhitung 1 juta sampai 2 juta. Mungkin 1 digit lah, ya. Baik. Kita berhitung 1 digit.
Itu usia atau usia berapa saja? Itu di atas, sebenarnya tidak bisa kita ukur dari sisi usia, karena bahkan anak ayam pun yang tetasan baru keluar dari cangkangnya pun itu juga bahkan ada yang menjual 1 juta 2 juta gitu. Baru keluar dari cangkangnya sudah 1 juta 2 juta ya? Iya, jadi seperti itu. Itu kita belum bicara, itu baru bicara masalah produk lokal yang memang memiliki kualitas yang bagus. Kita belum bicara misalnya produk yang impor. Produk yang impor itu misalnya bahkan bisa mencapai ratusan juta. Baik, saya ke Pak Daniel. Pak, ayam aduan itu apakah cuman terbatas pada ayam Bangkok saja atau ada jenis-jenis tertentu? Oh tidak, jenis ayam aduan itu jenisnya sangat cukup luas ya. Bervariasi Dan banyak sekali. Ada jenis mangon, ada jenis pama, ada jenis pamagon, ada jenis pakoi, ada jenis plaker. Baik. Ya, ada jenis samo, dan banyak sekali jenis-jenis ayam aduan saat ini. Kalau dari Indonesia biasanya sekarang ini untuk strain sekarang ini sudah modern semua, Pak. Iya sudah di-upgrade semua ternakan-ternakan mereka ya. Baik. Jadi kalau kita mau berbicara tentang genetika mungkin sudah disilang-silang di cross kemana aja. Jadi untuk cari darah murni sekarang untuk fighter ayam itu sudah agak bingung kita menilai. Karena rata-rata sekarang ayam yang berkembang sudah modern, Pak. Oke. Nah, menurut Pak Daniel, dari sekian banyak varian ayam itu, Pak Daniel sendiri mengunggulkan yang mana? Kalau saya pribadi, saya suka jenis pakoi. Oke. Apa itu jenis pakoi? Jenis pakoi ini adalah salah satu ayam yang asalnya dari Thailand ya, dan cara bertarung mereka pun agak berbeda. Baik, seperti apa itu? Mereka bertarung bukan memukul di kepala tapi memukul di badan. Oh, baik. Seperti itu. Berarti dari cara bertarungnya pun sudah terlihat berbeda begitu ya? Tidak berbeda. Sembarangan, masing-masing jenis ayam punya ininya sesuai. Kalau jenis mangon dan pama itu ada yang lari, aiki. Kalau mangon ada yang atret, ada yang lonceng-lonceng mereka. Jadi seperti petinju lah, banyak ciri khas mereka sendiri, cara tarung mereka yang berbeda-beda sendiri. Iya, banyak jenis gerakan. Iya, banyak jenis gerakan, benar sekali. Kalau pakoi mungkin identik kalau kita mau bilang di bela diri itu adalah Muay Thai, seperti itu. Baik, saya ke Pak Cali. Pak, bagaimana kiat memelihara ayam aduan itu? Apakah ada treatment khusus? Apakah itu seperti tadi yang Bapak sudah katakan? Seperti apa itu, Pak? Jadi sebenarnya persiapan untuk bisa memilih bibit dan bobot ayam dari awal, yang pertama mungkin bisa dilihat dari genetikanya misalnya. Jadi genetikanya itu seperti apa, memiliki histori yang misalnya dari indukannya atau dari pejantannya memang sudah memiliki kualitas bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah memiliki kualitas bagus, maka sistem cara pemeliharaannya pun juga akan kita bedakan dengan sistem pemeliharaan yang umum. Jadi seperti yang saya katakan bahwa akan diberikan vitamin, akan diberikan pakan-pakan pilihan, sehingga dari struktur badan, dari struktur tulangan itu akan berkembang sesuai dengan ekspektasi kita misalnya. Ketika dia masuk di usia 7-8 bulan, itu masa-masa yang memang sudah kita bisa produksi sebenarnya. Ya. Kenapa saya anggap bahwa ini adalah hobi yang mahal? Karena kalau kemudian kita mengeluarkan budget dan biaya yang dengan saya maksudkan makanan yang pilihan misalnya, kalau tidak, hasilnya pun juga pasti harapan kita adalah hasilnya yang kita harapkan yang bagus. Sehingga treatment khususnya itu, jadi ketika dia sudah masuk diproduksi di 7-8 bulan yang siap untuk kita adu, yang sudah memiliki nyali dan sudah memiliki nyali lah istilahnya, maka sistem pemeliharaan pun juga kita pisahkan dengan ayam yang sementara dalam proses perawatan misalnya. Jadi ada ayam yang memang kita siapkan untuk kita adu, misalnya dalam proses pemberian pakannya pun juga kita takar, pemberian vitaminnya pun juga kita takar, proses mandinya pun juga di pagi hari itu juga wajib untuk kita lakukan, kemudian kita berikan vitamin matahari misalnya. Baik Pak Cali, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kami seusai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Anda menyaksikan paruh terakhir Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya.
Nah, saudara, ternyata dua tamu saya pagi hari ini telah tergabung dalam komunitas Perkumpulan Pecinta Ayam Indonesia atau PPAI. Nah, saya mau ke Pak Daniel dulu. Pak, Ya, baik. komunitas PPAI, Perkumpulan Pecinta Ayam Indonesia, itu seperti apa Pak komunitas ini? Komunitas kami di PPAI Makassar ini adalah memang penggerak kontes. Baik. Ya, kami terkumpul dalam sebuah organisasi yang positif. Kami terkumpul dalam organisasi yang benar-benar ingin membuat ayam aduan ini semakin membuming di Indonesia. Baik. Seperti itu. Di Indonesia sendiri PPAI ini berdiri begitu. Sejak kapan, Pak? PPAI berdiri ini sudah lama sebenarnya, tapi berdirinya di awal itu di kota Surabaya. Berkumpulnya di Surabaya. Di kota Surabaya. Oke, kemudian kapan masuknya ke Makassar, Pak? Masuk ke Makassar ini akhir 2020. Akhir 2020. Iya. Baik, untuk saat ini sendiri, anggota PPAI di Makassar sudah berapa banyak, Pak? Alhamdulillah untuk keorganisasian kami di PPAI ini sudah hampir mencapai 100 orang. Sudah mencapai 100 Ya, orang, wah banyak juga ya, Pak? Lumayan. Pak Jalil sendiri sudah dari kapan bergabung di PPAI? Jadi saya mau jelaskan dulu bahwa di PPAI ini sebenarnya terhimpun dari berbagai aktivitas, berbagai background aktivitas yang ada di situ. Jadi ada yang berasal dari akademisi, ada yang berasal dari swasta, bahkan ada yang dari pegawai negeri yang terhimpun dengan satu hobi yang sama. Ya, berawal dari komunitas yang rutinitas yang kita lakukan, misalnya karena kan dalam bicara masalah hobi yang siap untuk diri ayam yang akan kita tarungkan itu adalah ayam yang sudah terbiasa dengan latihan. Jadi ibaratnya kalau seorang fighter, petinju itu juga tidak serta-merta hanya menjaga kondisi fisiknya, tetapi dia juga harus rutin melakukan latihan. Berdasarkan dari keseringannya kita bertemu di dalam kondisi latihan ayam inilah kemudian teman-teman memiliki misi dan visi yang sama. Terkhusus untuk di Makassar dan Sulawesi Selatan. Nah, kalau saya sendiri memang baru bergabung di akhir tahun 2020. Ya. Berangkat dari situ kemudian kita memiliki kemarin sebenarnya semangat yang sama, kita memiliki misi dan visi yang sama untuk bagaimana membesarkan perayaman dalam konteks yang koridor yang berdasarkan ketentuan pemerintah, berdasarkan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan tidak melanggar koridor-koridor, misalnya non judi, tidak melakukan tarung yang di luar daripada izin. Itu kan sebenarnya harapan, sehingga ini juga akan mendukung semangat dari pemerintah Kota Makassar terkhusus di Dinas Pariwisata. Teman-teman berinisiatif melakukan program kemarin, alhamdulillah acara itu terlaksana dengan cukup aman, kondusif, didukung dengan berbagai support dari dari pemerintah dan aparat keamanan serta orang-orang yang terlibat di situ. Pada tanggal 13 Juni kemarin kita melakukan kontes ayam PPAI dilaksanakan di Tanjung Merdeka di Kota Makassar. Prosesnya itu sepanjang perjalanan prosesnya dari awal sampai akhir semuanya kondusif. Semuanya kondusif, iya, semuanya kondusif. Bahkan sesuai dengan program pemerintah, bagaimana setiap pelaksanaan event tidak melanggar protokol kesehatan. Kami paham bahwa memang di era pandemi ini memang sangat susah untuk melakukan kegiatan. Dan pemerintah juga tidak melarang untuk melakukan kegiatan itu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana berkegiatan, beraktivitas itu tidak kemudian melanggar program-program pemerintah, apalagi pemerintah sekarang giat-giatnya untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pandemi 19 ini. Nah, ini berarti event yang lumayan besar ya kemarin Juni kemarin. Iya, alhamdulillah lumayan besar karena bukan cuma pada tingkat lokal, pesertanya itu bukan pada tingkat lokal, tapi bahkan kami mengundang dari tamu-tamu dari luar Kota Makassar, ada dari teman-teman komunitas dari Medan, ada komunitas dari Tangerang. Kalau di Sulawesi Selatan itu bahkan ada yang dari Sidrap, ada yang dari Palopo, ada yang dari Sengkang, ada yang dari Parepare, Bone, Bulukuba. Artinya hampir semua daerah-daerah itu mewakili farm-farm
Jadi istilahnya itu dalam perayaman itu adalah farm itu adalah komunitas ayam yang mewakili farm yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Daerah Sulawesi Selatan. Nah, ini kegiatannya sendiri dilakukan secara berkala atau seperti apa? Sebenarnya kalau kita bicara dari yang saya jelaskan sebelumnya di awal bahwa ini berangkat dari keinginan, visi dan misi yang sama, berangkat dari sebuah hobi. Baik. Menjadi tolak ukur dengan kegiatan kemarin yang kita anggap bahwa kegiatan ini yang disupport oleh pemerintah, disukup dari berbagai elemen, kita anggap sebagai sebuah kesuksesan dan keberhasilan yang bisa kita lakukan tanpa ada di luar dari ekspektasi kita, misalnya ada gangguan atau apa, semuanya alhamdulillah aman. Nextnya adalah harapan kita bahwa bagaimana kemudian aktivitas ini, kegiatan ini menjadi sebuah rutin yang akan kita lakukan misalnya di setiap tahunnya. Terlebih lagi memang harapan kita bahwa bagaimana pemerintah Kota Makassar kedepannya bisa mendukung dan bisa mensupport sehingga ini menjadi program budaya. Ini menjadi program budaya sehingga masyarakat Makassar ini menjadi ikon kota yang kemudian didatangi oleh berbagai orang. Budaya berbagai orang dengan kegiatan yang positif seperti ini. Oke, seperti itu. Terakhir Pak, harapan Bapak untuk kedepannya terhadap PPAI ini dan mungkin komunitas-komunitas pecinta ayam di Sulsel khususnya, itu seperti apa Pak? Harapan saya ke depannya kita saling begini, harapan saya ke depannya insya Allah akan ada kontes-kontes ke depannya yang didukung oleh pemerintah daerah dan pemerintah kota untuk kami melakukan kegiatan yang positif. Untuk membantu, sebenarnya sih kegiatan ini kami buat untuk membantu juga aparat kepolisian untuk meminimais perjudian-perjudian luar yang ada di sana. Betul. Ya kan, kita berusaha bagaimana kita bisa menarik semuanya penghobi-penghobi ayam dan kita memberikan wadah. Di kontes ini seperti itu. Jadi harapan saya besar ke depannya organisasi ini bisa didukung penuh sama pemerintah dan semua instansi yang terkait yang ada di pemerintah Kota Makassar ini. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa kegiatan dari PPAI ini benar-benar mensupport pemerintah begitu ya, untuk meminimalisir adanya judi sabung ayam seperti itu, karena para pecinta ayam aduan juga punya saluran, dan tidak lupa juga setiap kegiatannya menerapkan protokol kesehatan dimanapun dilakukan seperti itu. Nah, ada media sosial atau seperti apa nih kalau misalnya pemirsa Sapa Sulsel ingin mengetahui lebih banyak mengenai PPAI? Media sosial kami ada di Facebook ya. Ada di Facebook ya. Saat ini mungkin bisa mencari Facebook saya Daniel Ramadan dan PPAI Makassar. Baik. Kontak person saya itu di 0822 82888899. Baik, jadi kalau misalnya ada event ingin dihubungi, langsung saya kepada Daniel. Insya Allah bisa. Baik, saudara, itu tadi perbincangan kami yang sangat menarik dengan komunitas Perkumpulan Pecinta Ayam Indonesia atau PPAI. Dan kami akhiri program Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Panca Rizky. Terima kasih Pak Daniel dan Pak Cali sudah hadir pada pagi hari ini. Kami terus mengingatkan Anda pemirsa Sapa Sulsel untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada guna mencegah penularan COVID-19. Sampai jumpa.